Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Akidah awal pelajaran kesuranku. Pak Fakir tauladanku. Masya Allah. Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, bajunya dirapikan, bangkunya dirapikan juga. Adakah di antara teman kalian pada pagi hari ini tidak masuk? Mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit pada pagi hari ini oleh Allah segera diberi kesembuhan. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita awali pelajaran pada pagi ini dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Mauqifud Doa. Irfa yadayhi khashi'ina lillah. Hayya nabtadi'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anak sekalian, mudah-mudahan doa-doa kita di awal pembelajaran pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah. Hajat kita dalam mencari ilmu, apa yang kita pelajari, mudah-mudahan oleh Allah ilmu kita dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah fid dunya wal akhirah. Anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari
kita awali juga pembelajaran pada pagi hari ini dengan melakukan, menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh salah satu teman kalian. Dipersilakan. Mari kita nyanyikan lagu Ya Lal Waton. 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal iman, inhadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal iman, inhadu alal waton. Indonesia miladi Anta unwanul faqama kullu mayyatika yauma Qami hayya imama kullu mayyatika yauma Qami hayya imama. Hati wahai tanah Airku cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Silakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Duduk kembali. Anak-anak sekalian, siapa yang mengetahui pelajaran minggu kemarin sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini? Pelajaran yang kemarin membahas tentang kitab-kitab Allah dan keistimewaannya. Ya. Dari kitab-kitab Allah, mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Apa makna dan hikmahnya Al-Quran jika kalian baca dalam setiap hari? Menenangkan hati. Ya, bagus sekali ya. Al-Quran jika dibaca bisa menenangkan hati. Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti pada yaumul qiyamah akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Selanjutnya mari kita ice breaking dulu agar pembelajaran pagi hari ini menyenangkan.
anak-anak sekalian, agar pembelajaran pada pagi hari ini lebih semangat dan menyenangkan, mari kita ice breaking dulu. Dimulai grup yang pertama. Oke anak-anak, agar pembelajaran pada pagi hari ini lebih semangat dan menyenangkan, mari kita ice breaking dulu. Yang mana ice breaking ini hubungannya dengan materi pelajaran pada pagi hari ini, yakni menjelaskan mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul. Saya minta pada grup yang pertama untuk memulai. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak memahami bakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Nabi hanya mukjizatnya adalah Al-Quran. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini tambah semangat, tambah menyenangkan. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Fakih akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Yang kedua, peserta didik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini agar kalian semua bisa belajar lebih mendalam lagi, kami sampaikan tujuan pembelajaran yang mana harapan Bapak nanti setelah mengikuti pelajaran ini, kalian semua bisa menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Yang kedua, menyebutkan contoh dan dalil nakli dari masing-masing kejadian luar biasa tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan antara mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Dan yang keempat, agar kalian semua bisa meneladani hikmah serta menerapkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, setelah Pak Fakih menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, agar Pak Fakih mengetahui sejauh mana kalian semua memahami tentang pelajaran pada pagi hari
pada bab mukjizat beserta keistimewaan yang lain. Pak Fakih akan memberi pertanyaan kepada kalian yang bisa nanti menjawab. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah mukjizat? Berarti telinga kalian sehat semua. Karena kalau orang diberi Allah telinga tidak bisa mendengar, itu berarti alamatnya mau meninggal. Na'udzubillah. Maka generasi pemuda Indonesia harus semangat dalam mencari ilmu. Lebih-lebihnya memanfaatkan telinga untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Siapa yang bisa menjawab? Sudah pernah mendengar semua? Kemudian pengertian mukjizat adalah? Siapa yang tahu pengertian mukjizat? Oke anak-anak, kalau kalian ditanya tentang mukjizat belum tahu, nanti akan Bapak terangkan pada materi yang selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapakah Nabi yang pernah mendapatkan mukjizat? Ya, silakan. Jadi Nabi yang pernah mendapat mukjizat itu Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi yang pernah mendapat mukjizat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Iya. Mukjizat yang paling besar apa? Yang didapatkan Nabi Muhammad mukjizatnya yaitu Al-Quran. Iya, bagus sekali. Ada lagi Pak intanya. Selanjutnya Bapak akan bacakan materi ajar pada peta konsep pembelajaran pada pagi hari ini yang menjelaskan tentang mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Mukjizat sudah kita ketahui bersama, yakni kejadian luar biasa yang dilakukan oleh para rasul untuk membuktikan kenabian mereka. Yang pertama diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Jadi mukjizat itu hanya diberikan Allah kepada nabi dan rasul, tidak yang lain. Khusus ini. Yang kedua merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Jadi mukjizat ini kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Adapun kejadian luar biasa lainnya bisa berbentuk karomah, irhas, ma'unah. Apa hikmahnya? Hikmahnya mukjizat ini adalah untuk melemahkan penentang Rasul, menguatkan iman, bukti kebenaran wahyu, menambah ketakwaan, menumbuhkan tawakal, keyakinan pertolongan Allah, dan pelajaran dan peringatan bagi manusia. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian mukjizat. Ini yang harus kita pahami bersama dalam pembelajaran ini. Mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ini arti mukjizat yang paling sederhana. Makna istilahnya peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi
atau rasul sebagai bukti kenabiannya dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Seperti Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad, sejak kecil tidak menangis. Kemudian sudah dikhitan oleh Allah. Sampai dalam kehidupan sehari-hari kita umat Islam, khususnya anak laki-laki, baru lahir umur 1 hari sampai 7 hari, di hari ke-7 mengikuti sunnahnya Rasulullah yang hasil dari mukjizatnya Nabi, Kanjeng Nabi di waktu kecil sudah dalam keadaan dikhitan. Sampai sekarang orang muslim, orang laki-laki muslim, khitan itu diwajibkan karena itu syariat dari Rasulullah. Bisa membelah bulan, itu tidak bisa dinalar karena itu kekuasaan, tanda-tanda kebesaran dari Allah. Nomor 2, tentang karomah. Jadi kalau mukjizat ini tadi hanya diberikan kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Beda dengan karomah. Kalau karomah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang soleh atau walinya Allah yang selalu taat dan beriman kuat. Seperti Basunan Gunung Jati. Dulu di masa muda beliau adalah terkenal perampok. Akan tapi hasil mencurinya itu dipakai untuk kebaikan, menolong orang fakir miskin. Di Jawa Timur ada lagi Mbah Khalil Bangkalan, orang soleh, ulama. Diberi Allah karomah. Ketika beliau mondok ke Pasuruan, jalan kaki melewati air sungai yang sekarang ada jembatannya Suramadu. Itu Mbah Khalil Bangkalan liwat air tidak tenggelam. Itu sebuah karomah yang Allah berikan kepada wali Allah. Kalau di Bahrul Ulum di Tambak Beras pondok kita ada namanya Mbah Kyai Wahab Hasbullah. Ketika mau ditembak sama penjajah, Mbah Wahab Hasbullah mengeluarkan senjata utamanya atas pertolongan Allah. Allah memberi karomah Mbah Wahab dengan baca huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Apa yang terjadi? Mbah Wahab tidak meninggal. Peluru yang ditembakkan kepada Mbah Wahab hilang dengan sendirinya. Itu namanya karomah. Bukti kemuliaan dan kedekatan kepada Allah. Ulama, orang soleh itu memang orang-orang yang dekat dengan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, difirmankan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian irhas. Yang nomor 3, sudah pernah kita ketahui bersama bahwa irhas itu adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada calon Rasul. Sebelum diangkat menjadi Rasul oleh Allah, tanda-tanda awal kenabian sudah diperlihatkan. Contohnya Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi tadi, sejak kecil saja Rasulullah
sudah diperlihatkan oleh Allah kenabiannya. Bagaimana? Kencingnya Rasulullah tidak ada bekas dan tidak ada baunya. Bahkan baunya harum. Rasulullah badannya tidak pernah dihinggapi lalat. Baunya harum keringatnya. Ketika lahir ada sinar. Dan ketika Kanjeng Nabi lahir itu dalam keadaan sujud. Sudah diperlihatkan oleh Allah. Rasulullah lahir bisa menyebabkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu sama hancur. Itulah irhas yang Allah berikan kepada calon para nabi, khususnya kepada nabi kita. Kemudian yang keempat, ma'unah. Ma'unah adalah pertolongan luar biasa dari Allah kepada orang mukmin biasa untuk mengatasi kesulitan terjadi karena keimanan dan doa yang tulus. Salah satu ulama yang Allah berikan ma'unah setiap hari di pagi hari itu melakukan sholat duha. Setelah melaksanakan sholat duha, kemudian ulama tadi menyingkap sajadah sholat duhanya. Disitulah menghasilkan uang dan uangnya dipakai oleh ulama itu tadi. Barokahnya pertolongan dari Allah, tidak pernah kehabisan uang. Barokahnya sholat duha, kemudian uangnya setiap pagi disodakohkan, diberikan kepada fakir miskin. Ulama ini ada di daerah Madura, gurunya Mbah Yewab Hasbullah, gurunya Mbah Hashim As'ari. Beliau adalah bernama Mbah Kyai Haji Khalil Bangkalan. Inilah sebuah ma'unah, pertolongan yang Allah berikan kepada orang mukmin yang dekat dengan Allah dalam rangka membantu sesama manusia, lebih-lebihnya kepada manusia yang kurang mampu. Dari sini anak-anak ada yang bertanya, anak-anak sekalian perhatikan, setelah Pak Fakih tadi menjelaskan banyak tentang materi pada pagi hari ini, yakni tentang mukjizat beserta sesuatu yang luar biasa, maka setelah ini kalian bisa melihat video salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang berupa membelah bulan. Silakan diperhatikan, difahami, kemudian kita diskusikan bersama, kita ambil pelajaran sehingga apa yang kita lihat menjadi ilmu yang dapat kita fahami, kita aplikasikan, dan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kisah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah membelah bulan. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya kaum musyrikin meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan.
Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Kebencian kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW tak kunjung berkurang. Apalagi sebelum ini, Nabi Muhammad baru mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan hal-hal yang gaib ini. Sayangnya kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dengan alasan apapun. Malam ini bulan sedang bersinar terang di langit. Tiba-tiba kaum musyrikin memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi beliau. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mina, yaitu kawasan padang pasir yang letaknya 5 km di sebelah timur kota Mekah. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhail As-Sahabah nomor 3656. Bulan terbelah. Saat itu kami bersama Nabi SAW di Mina. Seorang musyrik mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu menjadi terbelah 2 bagian. Sekelompok musyrikin tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan beliau apabila Nabi Muhammad berhasil membelah bulan. Kami berjanji untuk mengakui kerasulan jika hal ini benar-benar terbukti. Akhirnya Nabi Muhammad menyanggupi tantangan kaum musyrikin. Lalu beliau berdoa di dalam hati. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini agar kuasa. Nabi Muhammad mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendorong ke arah langit. Seketika itu juga bulan terbelah menjadi 2 bagian, terpisah dalam jarak yang berjauhan, tepatnya di antara Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Orang-orang musyrik terperangah melihat fenomena bulan terbelah. Tidak mungkin bisa. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi 2. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini pasti sihir. Lama kemudian, kedua bagian bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad seketika itu juga. Setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah, kini Nabi bertanya kepada kaum kafir. Sekarang apakah kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan sesuai permintaan kalian. Kaum musyrikin terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad, mereka malah menuduh Nabi Muhammad bermain sihir. Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihirmu yang hebat. Anak-anak sekalian, setelah kalian melihat dan memahami video pembelajaran tentang mukjizat tadi, kalian akan belajar dengan memecahkan masalah nyata dengan metode diskusi kelompok ya. Nanti pada kelompok yang pertama mendiskusikan tentang mukjizat. Kelompok kedua tentang karomah, kelompok ketiga tentang ma'una, dan kelompok yang keempat adalah irhas. Dengan pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan TPAJK, yakni perpaduan antara teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. Nah, sekarang kita lanjut bersama-sama untuk berdiskusi setiap kelompok untuk memecahkan masalah tersebut. Silakan. Kelompok berapa ini? Nomor 2. 2. Alhamdulillah, semangat ya. Membahas diskusi tentang apa? Karomah. Apa karomah itu? Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang saleh karena keimanan dan ketakwaannya. Ya, bagus sekali.
Bagus. Contohnya gimana? Contohnya ada ulama yang bisa berjalan di atas air dan tahu hal-hal yang tidak biasa, tetapi ia tidak pamer dan tidak sombong. Ya, terima kasih. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Alhamdulillah masih semangat. Untuk kelompok 1 membahas tentang apa? Mukjizat. Apa mukjizat itu? Rahasia, Pak. Soalnya nanti mau dibahas di diskusi kami. Wah, luar biasa. Nanti akan didiskusikan, dipresentasikan. Oke, siap. Iya. Mudah-mudahan bisa mempresentasikan dengan baik nanti. Amin. Alhamdulillah, ini kelompok berapa? 3. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Kalian membahas tentang apa? Maunah. Tapi yang kami pahami hanya mukjizat saja. Kalau yang maunah kayaknya baru dengar, Pak. Iya, kita juga baru dengar. Oh gitu. Ya nanti bisa pakai referensi buku-buku akidah akhlak yang lain agar membantu kalian untuk bisa memahami dan mencari contoh-contoh tentang mauna sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa itu mauna serta contoh-contohnya dan dalil Al-Qur'annya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. Alhamdulillah masih semangat diskusinya. Membahas apa? Irhas. Irhas. Apa itu irhas? Irhas itu kejadian yang dialami oleh para calon rasul. Kejadian yang dialami oleh para calon rasul. Contohnya itu Nabi Muhammad ketika sebelum lahir sudah dijaga oleh malaikat. Iya. Sesuai dengan yang kita ketahui tadi. Seperti itu. Bagus sekali. Oke, anak-anak sekalian, setelah berdiskusi siapa di antara kelompok kalian yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Silakan. Kelompok mukjizat dulu. Silakan ke depan. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang mukjizat. Semoga bisa menambah ilmu dan bikin kita makin yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok 2 yang menjelaskan tentang karomah. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada hamba yang saleh karena keimanan dan ketakwaannya. Misalnya ada ulama yang bisa berjalan di atas air atau tahu hal yang tidak biasa, tapi mereka nggak sombong dan nggak pamer. Semua itu terjadi atas izin Allah dan untuk menambah keimanan, bukan buat cari perhatian.
Yang selanjutnya adalah dalil nakli dari Quran Surat Yunus ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Hikmah dari karomah yaitu mengangkat derajat para wali Allah, menjadi bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, dan menumbuhkan semangat beramal soleh. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang karomah. Semoga kita bisa meneladani orang-orang soleh dan selalu dekat kepada Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Untuk kelompok 2, terima kasih atas penjelasan tentang karomah yang kalian sampaikan luar biasa. Bapak bangga karena kalian bisa menjelaskan bahwa karomah adalah untuk orang-orang yang soleh dan terjadi atas izin Allah. Ingat ya, karomah bukan untuk pamer, bukan untuk sombong-sombongan, dan biasanya justru disembunyikan oleh orang-orang soleh itu sendiri. Penjelasannya sudah bagus, tetap semangat dan terus dalami materi kalian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya untuk presentasi kelompok 3, silakan maju ke depan. Kelompok 3, Pak. Ya, mempresentasikan bab apa? Ma'unah. Ya, silakan. Kok sendirian? Oh, sini teman-teman, ayo. Silakan. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mendapat bagian ma'unah. Ma'unah itu pertolongan luar biasa dari Allah kepada orang biasa dalam keadaan darurat atau terdesak. Misalnya, ada orang yang hampir celaka, tapi tiba-tiba Allah selamatkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jadi ini bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Berikut adalah contoh dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghithuna rabbukum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Yang artinya, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan untukmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Hikmahnya, menumbuhkan rasa tawakal dan iman kepada Allah, meneguhkan hati orang beriman dalam kesulitan, membuktikan bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami tentang ma'unah. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan pada hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Tepuk tangan. Alhamdulillah untuk kelompok 3 yang menjelaskan tentang ma'unah. Alhamdulillah sudah menyampaikan materi tentang ma'unah dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahwa ma'unah itu pertolongan dari Allah yang luar biasa bagi orang biasa. Sudah tepat. Penjelasan tadi sudah tepat. Bapak harap kalian bisa terus mengaitkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari, karena ma'unah bisa terjadi kepada siapa saja yang beriman dan berdoa terus belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, setelah kelompok 3 kita lanjutkan pada kelompok keempat. Untuk berpresentasi, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang irhas. Irhas itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Contohnya, Nabi Muhammad sejak kecil sudah dijaga dari perbuatan buruk dan banyak tanda-tanda kenabian sejak dia lahir. Jadi irhas ini juga dari Allah sebagai tanda bahwa orang tersebut akan menjadi nabi. Berikut adalah dalil dari irhas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga kita jadi lebih paham bahwa tidak semua kejadian luar biasa itu mukjizat. Ada juga karomah, ma'unah, dan irhas yang semuanya datang dari Allah. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang beriman dan semakin yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih atas presentasinya, penjelasan kalian tentang irhas sebagai kejadian luar biasa sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi sudah sesuai. Contoh tentang Nabi juga sangat tepat. Semoga dengan belajar tentang irhas ini kita jadi makin menghargai perjuangan Nabi sejak kecil, terus juga jaga kekompakan. Mudah-mudahan ilmu kalian yang kita pelajari bersama ini bermanfaat, barokah untuk kita semua. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran hari ini, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi yang kalian diskusikan tadi. Baik, untuk setiap kelompok mohon maju ke depan mengambil LKPD.
secukupnya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar Bapak nanti bisa menilai kemampuan kalian setelah berdiskusi tentang mukjizat dan kejadian yang luar biasa yang lainnya. Silakan dikerjakan. Ya, anak-anak sekalian, mungkin sudah ada yang selesai. Silakan dikumpulkan kepada Bapak untuk dinilai. Duduk, silakan. Alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah kalian mengerjakan LKPD untuk dinilai oleh Bapak, alhamdulillah hasil penilaian Bapak untuk kelas 8K 90% bisa memahami tentang mukjizat para nabi dan rasul serta kejadian-kejadian yang luar biasa yang lain. Alhamdulillah semuanya bisa memahami dengan nilai 90%. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, yang kita pahami, bisa kita aplikasikan dan kita amalkan, kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi al-insanu al-kamilu, manusia yang sempurna. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum berdoa akhir pembelajaran, Pak Fakih mau bertanya kepada kalian. Yang pertanyaannya, apabila pembelajaran Pak Fakih hari ini menyenangkan, kasih tanda.
Jika tidak menyenangkan kasih tanda. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum ditutup dengan doa, Pak Fakih ingin memberi motivasi pada kalian. Tidak semua yang ajaib itu benar, tapi kalau kalian terus belajar dan mendekat kepada Allah, insya Allah kalian akan selalu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang menyesatkan. Semangat belajar, kalian hebat dan bisa jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa dengan bacaan Rabbi fa'na. Fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, dari Pak Fakih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah maslahah fid dunya wal akhirah. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.